Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, salah satu warga Indonesia, imigran dari surga, Ya, yang bertempat di Pulau Kalimantan, tempatnya di paling ujung, Kalimantan. paling ujung Kalimantan, hulu Sungai Utara. Tuh. Mantap, mantap loh. Mantap. Ya, kayak kesempatan kali ini kenalin sahabat gue dari Amuntai. Sohib, paling sohib, Enggak juga sih. paling subscriber gue juga. Pasti berbajakan. HP saya dibajak, Bos. Salah satu pecinta alam yang suka naik gunung, hobinya sama kayak aku. Dan aku tempatnya di studio salah satu sahabat gue juga yang sering naik gunung, konten kreator video juga sama kayak rencananya sama kayak aku atau nya sama onaku. Kembali lagi ke bahasa Indonesia. Iya. Anjing bahasa Benjing. Aduh. Ya, karena tidak enak sama Ampon Studio. Sama punya studio. Kita panggil saja Faisal. Ya, untuk kalian yang belum tahu silahkan subscribe YouTube-nya ada di bawah. Ini deskripsinya di sini nih. Nih di sini nih. Ini namanya. Sal. Sini dong masuk konten gue dong. Panjat. Pansos. Yes. Astagfirullahaladzim. Halo. Ya, kenalin, ini seorang sahabat gue juga. Mulai dari nol. Karena dia yang paling support gue. Paling support aku nih misalnya. Paling support aku untuk bikin konten gue. Siapa tahu ada yang minat, siapa tahu ada yang minat. Jualan nih, Bos. Aduh, belum pasti lah kalau tidak di subscribe. Oh, subscribe boy. Ini bilang pada itu. Jangan nonton. Jangan nonton warga. Ini salah satu yang maksa saya juga ya. Salah Pemaksaan satu juga. apa yo? Pokoknya di saat sakit ada, saat sakitnya ada, saat susah, gue senang aja lah. Gue senang gue tinggalin lah. Bangsat kalah. Sahabat yang baik. Sahabat tuh kayak itu. Nah, salah satu konten kreator video, dia sering nge-vlog naik gunung, apa konten paling kreatif lah di antara kami bertiga ini. Iya. Jujur dong. Benar. Dari haur bisa jadi emas kan, bisa jadi telinga kanan bisa telinga kiri. Hidung lah mata. Kembali lagi ke bahasa Indonesia. Cukup. Pengalaman Anda selama YouTuber lah, sobat YouTuber yang kontennya naik gunung, apa sih yang didapat naik gunung itu? Sebenarnya sih saya nggak Cintai bahasa Indonesia. Jujur. sebenarnya nggak niat jadi YouTuber. Jadi lebih kayak ke dokumentasi aja. Jadi kan misalnya kita naik gunung, kan biasa kalau naik gunung nggak mau juga sekali dua kali, maksudnya nggak mau juga berkali-kali, capek juga kan naik gunung. Lebih enak kita sendiri, maksudnya lebih enak kalau misalnya kita naik gunung didokumentasikan. Ntar kalau kita tua atau kita mau punya anak atau punya cucu bisa diperlihatkan ke anak cucu kita nanti. Nah, sebenarnya sih lebih kayak gitu, lebih ke dokumentasi, makanya subscribernya belum banyak. Ya syukur dulu dong. Anjing. Paksa dong. Woi, jangan nonton dong. Bajak dulu dong. Pengalaman Anda selama di gunung tuh apa? Apa pernah nemui makhluk halus seperti nih orang Nahdi ini Besar dong. Besar dong. yang tak kasat mata? Kalau pengalaman sih banyak, terutama kan pengalaman hal mistis, terus tentang Mistis. manusia maksudnya persahabatan, pertemanan, bagaimana kesetiaan itu pasti ada. Mau bahas dari mananya dulu nih? Mau bahas dari pengalaman paling berkesan lah di hidup, pengalaman yang mulai kamu trauma atau takut? Waktu saya ke itu aja sih yang paling mistis atau apa ya, nggak mistis juga sih. Jadi waktu ke Gunung Titi, Bukit Titi,
Bukit itu kan di Desa Limpaso. Mau cerita nih? Mau. Tapi saya yang singkat aja lah. Yang panjang durasi. Oh, durasi anjing. Udah durasi coy, 10 menit demi AdSense. Lumayan. Jam tayang lah, kerjain jam tayang. Berapa jam tayang segera depannya? Anjing 3 ini jangan di bangke. Durasi tadi. Lah, singkat cerita, jadi kan berangkat ke Gunung Titi itu jam 10 lewat. Jam 10 lewat. Malam. Jam 10 malam, pas malam Minggu. Teman-teman kan udah pada di sana semua. Aku berangkat sendiri ya karena ada urusan lah. Jadi sebelum jam 10 pokoknya aku berangkat kataku. Teman-teman ngajak itu kan aku berangkat. Cuman berangkatnya itu habis selesaiin urusan dulu jam 10 ke atas. Jam 10 ke atas. Nah, udah selesai semua, packing apa segala macem, beli bahan, ya rokok. Rokok tuh pasti. Oh, ada bang. Rokok dulu, Bos. Habis itu beli mie. Nah, pokoknya mentoknya sampai jam 11. Nah, udah jam 11 berangkat. Entah kenapa aku pakai ini nih, pakai kendaraan Scorpio. Kalau mau lihat nih, mana? Nih, fotonya nih. Sombong kali dia. Diedit ntar diedit. Jadi berangkatnya jam 11, angkat jam 11 mulai sini. Nah, ke sana tuh pokoknya udah lain jalannya. Lain jalannya nih. Maksudnya lain perasaannya udah. Oh, lain perasaan. Kalau lain jalan kan Jalannya itu aja. sahabat janda. Kalau lain nikung ke rumah janda, kalau lain jalan kemana itu nah? Ya terus kan berangkat sendirian. Waktu tengah malam entah kenapa aku yang seharusnya belok lurus ke arah Birayang malah belok ke tebing tinggi arah ke Ajung. Oh, ke iya. Ajung ke Hauk. Ke Gunung Hauk. Loh, kok ini malah ke Hauk anunya? Janjinya ke Bukit Titi. Bukit Titi kan di Birayang, Desa Limpaso. Kecamatan Limpaso. Itu sekitar dari Ajung ke Bukit Titi itu berapa meternya? Meter Jaraknya itu nah. Aduh, bahasa Indonesia kacau anjing. Ntar dulu ya. Jadi terus sampai ke situ. Waktu di pertengahan jalan arah menuju ke Ajung nih, ternyata waktu aku jalan di belakang tuh ada bapak-bapak, ada yang ngelapson aku kayak manggil gitu, pakai kendaraan Beat. Itu nyata atau tak kasat mata? Nah, Nyata. Oh, Masih aman. aman. Kayak ngejar aku gitu. Terus kan namanya takut sendirian, gak tahu apa-apa, tancap gas. Ternyata waktu aku tancap gas, bapaknya tancap gas. Ya, aku paling mau itu lah. Paling benci lah. Ketika kita mau balap, yang mau balap malah laju juga. Malah cepat juga itu lah. Ya lanjut cerita. Terus waktu itu masih anak Ajung tuh belum Belum ke Bukit Titi lah. Terus ternyata waktu aku balik kanan, ternyata beliau pakai baju polisi. Oh, Kena ternyata tilang. Gak pakai helm. Beleng bangsa. Wah, ini cenderung tidak baik ini. Beleng. Mau kemana deh aja? Itu bapak-bapak polisi itu ngapain tengah malam? Bentar. Mau kemana deh aja? Itu mau ke Bukit Titi Pak aja kok. Hah? Bukit Titi kan di sana. Iya ke Pak. Udah lagi ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Pak, beneran gitu. Kaget lah. Kaget. Kayak orang kaget. Dengan muka yang sebego-begonya. Beneran enggak, Pak? Kamu ini gimana sih bahasa Indonesianya, padahal bahasa Banjar kan. Bahasa Banjar. Ya udah kamu ikut aku aja ke Ajung katanya. Itu mumpung ada acara Rungkuk Meratus. Ada acara itu juga, ada acara camping, acara Rungkuk Meratus. Nah, ya udah aku ikut bapak itu. Soalnya kan kata beliau kita ke sana aja, soalnya di sana banyak teman aku, kamu bisa nginep situ juga. Ya udah kan, berangkat ke sana. Terus sampai di sana, ternyata sampai di sana itu acaranya gede. Acara besar. Gede. Ada artisnya juga. Nah, ternyata beliau yang si bapak ini, bapak yang
ngajak aku ini, ternyata beliau itu udah orang yang terkenal. Maksudnya orang-orang tuh udah pada tahu sama Di sana? beliau. Waktu sampai sana. Oh, waktu sampai di sana ternyata sama panitianya udah kenal semua. Waktu sampai di sana dan ternyata disambut beliau disambut. Karena biasa jadi bos. Ajudan dulu kan. karena aku ikut beliau. Jadi kan orang-orang pada tahu. Nah, itu tuh ternyata di situ ada artisnya, beliau tuh langsung datangin ke artisnya. Mau ketemu sama si Jessica Katerina nama artisnya. Beneran tuh. Beneran. Nah, Oh, Jessica apa tadi? Jessica Katerina. Mantanku tuh. Oh. Nah, terus beliau Caya. Ya, sip. itu kan waktu di situ beliau foto sama Jessica Katerina, tahu-tahu aku diajak juga foto. Oh, jadi ikut kan bertiga nih fotonya. Gak ikhlas gitu. Ada fotonya? Ada fotonya Ada di di sini, sini. di sini ya. Edit. Ini Ria, guys. Ini Ria tau. Ajang Ria, Wak. Itu yang perempuan itu mantanku. Nah, kepengenan anjing. Kayak kucing. Terus ya sore jadi kan tadi ada sedikit gangguan, kita cut videonya. Sampai mana tadi? Oh, ngajakin foto. Ngajakin foto itu. Ngajakin foto, beliau nanya mau tidur di mana. Aku lanjut ke itu aja lagi, Pak. Soalnya teman-teman nungguin karena kan mereka tahu aku yang belum naik, jadi pesan barang-barang yang ketinggalan yang belum naik sama aku. Karena aku nggak enak, jadi terus lanjut. Nah, sebelum berangkat itu aku udah tanya sama beliau jalan arahnya ini apa belok, ntar belok di mana ini apa segala macam. Terus nah lanjut ke arah Limpasu. Dapat ke arah Limpasunya terus ke arah, nah di situ tuh aku ingat rumah Bang Ian, rumah Bang Ian. Ya anggap kalian tahu lah, Tahu. Jadi ada rumah. Tahu. Jadi ada rumah, aku udah tahu rumah beliau karena nah jadi itu patokanku. Kata teman-teman aku kalau mau ke gunung ke Bukit Titi itu dari rumah Bang Ian itu lurus aja lagi. Oh ya udah, lurus aja lagi. Nah, lurus dari situ ternyata waktu mau mulai pendakian kan naiknya tuh pakai motor. Motor Dylan. Nah, ternyata Scorpio. entah kenapa salah kaprah, jadi di pas naikan pertama itu ada 2 jalur. Ada jalur kiri sama jalur kanan, bingung. Pecah le. Itu konsentrasi atau pilih? Emang jalannya. Halo, ay. Belum ada yang Jalan-jalan tak kasat mata. Belum ada yang Infonya kan jalannya lurus aja. Ternyata ada belokan, kok ada belokan gitu. Ya udah, ada suara motor. Ada suara motor, guys. Berat le. Nah, terus kan memberanikan diri nih, bingung mau ambil kanan atau kiri, ya udah lurus aja lah. Lurus ambil jalan yang kiri. Nah, waktu jalan yang kiri itu lurus. Nah, jalannya itu kalau yang udah pernah ke Bukit Titi, jalannya itu naik turun. Kayak apa film Dragon Ball? Kita melewati Mendaki gunung. itu Ninja Tore. Dragon Ball mana sih? Dragon Ball, aduh. Mendaki gunung lewati lembah. Nah, jadi singkat cerita aja lah. Lebih sulit di peta dulu ya. Jadi sebenarnya ceritanya panjang. Jadi kan waktu kalau mau cerita panjangnya ada di channel aku. Linknya gimana? Nggak usah link, ke channelnya aja langsung. Bodoh amat. Kan sudah ada linknya di bawah. Kalian aja mau promosi lagi gitu kan. Iya, berarti artinya itulah yang paling berkesan. Belum habis. Oh, belum habis. Belum habis. Nggak ada yang hal mistis gimana gitu. dengan suara atau belum. bertatapan langsung Lanjut sama kan naik turun gunung. Nah, artis. jadi kan karena itu tuh jalannya naik turun gunung. Nah, naik gunungnya tuh jalannya batu-batu besar, batu-batu kanal. Jalannya rusak lah. Nah, jadi waktu turunan gunung itu karena harus naik, jadi otomatis waktu turunan gunung kita tuh harus nanjak kan Langsung. motor. Nah, Untuk Dilan sanggup. sanggup. Alhamdulillah. Nah, jadi kan karena itu tuh entah kenapa karena jalannya batu-batu kan jadi otomatis harus nanjak. Nah, waktu turun itu pas mau turun angkat gas kan. Nah, waktu turun dia kayak gini kan. Nah, turunan. Kayak terpesium. Nah kayak gini kan. Nah, waktu turun Sium kayak Pak. waktu turun di sini pas sudah di bawahnya itu kok kayak ada kakek-kakek manggil. Manggil apa? Kayak gini. Hai. Enggak. Nah, Aduh, jam segini. kayak ada kakek-kakek manggil gitu.
Nah, karena aku takut karena jalannya turun, naik. Nah, kakek-kakek manggul otomatis karena takut langsung gas tancap ke atas. Nggak aku hirauin kakek-kakeknya itu. Siapa tahu kakeknya minta tolong. Habis itu, nah, karena aku Gak kira respon, boy. karena jalannya lurus. Iya. Jalannya lurus. Informasinya kan jalannya lurus Iya, aja. jalannya lurus. Seharusnya di puncaknya itu aku belok kanan, jalan yang benar. Nah, waktu itu pas sudah naik ke ujungnya tuh kayak apa ya? Aku kayak rasa melayang, kayak nggak ada Blank. malah yang seharusnya belok kanan aku malah terus ke bawah. Jauh. Jatuh dong. Jatuh ke bawah. Nah, entah nggak sadar lagi, aku sadarnya itu aku udah rabah. Udah Dari mana itu rabah? Baru kalian tahu kan? Bahasa mana rabah? Rabah sama dengan apa? Rabah sama dengan bahasa Indonesianya jatuh. Jatuh dari motor lah ibaratnya. Kembali ke bahasa Indonesia. Nah, bangun Cintai bahasa Banjar. bangun udah jatuh dan bangunnya tuh udah berabah. Berapa? Apa itu berapa? Berapa? Bahasa Indonesia yang benar. Udah terbaring. Oh ya, terbaring. Sudah terbaring. Kayak lagu. Bingung kan mau ngapain? Iya, Dan pertama kali yang kulakukan setelah itu kan bingung kenapa yang pertama kali Itu dilakukan. masih bangun, masih bisa bangun. Kan terbaring kan habis jatuh dari motor, baring. Untungnya di belakang aku pundak aku ada carrier. Jadi kan nggak kena bangun habis terbaring yang pertama kali dilakukan yaitu melikit rokok. Astagfirullah. Dikira apa tadi? Sun, sedikit rokok. Malikin rokok apa itu guys? Malikin rokok, nyalain rokok. Nah, baru sampai pagi di situ baru nelpon teman katanya harusnya belok kanan, jalan kaki sampai sana sampai puncak. Terus apa yang lo lakuin tadi? Nunggu pagi itu apa yang dilakuin? Kan tadi Benar. tadi jatuh kan? Benar. Jatuh. Terus Tapi biasanya nunggu pagi itu apa yang dilakukan? nah, Kan ditanya gitu, bahasa tanda Indonesia. tanya. Bukan tanda sekolah ya? Rokok aja. Sampai pagi. Pagi. Kan bingung kan mau kemana. Ya udah. Jadi Kan yang artis tadi, Bang. kan diaju. Hilang itu Dajung. beda cerita. Beda cerita. Oh, maaf guys. Maaf sob. Nah, Gak nyimak. Maaf sob. makan gaji buta ini. Anjing. Nah, habis itu kan berbaring situ sampai pagi mau ngerokok ya udah. Sampai pagi baru nelpon. Gua nelpon teman. Baru katanya belok kanan tadi. Berarti di sana tuh masih ada sinyal gitu. Itu yang teman di bukit tahu pada Nggak tahu. gitu. Tahunya baru paginya. Emang lo nggak ngabarin dulu apa? Maksud dia. Tahunya apa pagi? Emang gitu. Iya kan aku udah ngabarin jam 11-an aku berangkat kataku. Pas jatuh itu. Pas jatuh itu kenapa nggak ngabarin langsung? Nah, atau enggak pengen ngabarin. Udah ngabarin. Oh ya benar. Udah ngabarin. Sombong amat. Iya jatuh aja enggak ngabarin teman. Udah ngabarin nelpon cuman karena tengah malam jam 3-an rasanya nggak ada yang ngangkat, nggak ada yang balas. Oh, ngomong dong dari tadi. Artinya dari pagi ke bukitnya bangun temu teman. Ya. Kalau lo yang tertawa. ini orang ini apa sih pengalamanmu? Nggak ada. Nggak ada mulus sampai puncak. Udah. Pernah hiking atau berdua atau dengan suara sama naik gunung? Mana ya? Nggak ada sih kayaknya. Gini, kalau aku mau cerita sedikit men. Nih, kan aku pernah ngalamin kurang seperti sama kau lah. Siapa? Kau goblok lah. Kau. Waktu itu kami dadakan muncak. Nah, kalau dadakan pasti ada kekurangan.
ya kan? Selama ada kekurangan itu apa yuk? Sebentar, jadi ini mic-nya. Jangan ngadu pada Jadi ini. mic-nya nggak apa-apa. Tuh. Kan jadi game modal ini aja. Karena jauh jadi kita dekatin Ya. dulu. Kalau mau yang jauh, mic-nya jauh, subscribe dulu dong. Jadi Bisa sebelikan. modal ke apa seberatan kan dia mau modal ya ampun keberatan. Enggak modal. Anjir aja beli orang. Sakan studio ya anjing. Udah Pansos, numpang nggak tahu pansos. diri. Lanjut. Ini konten gue lah. Ini Oh, konten konten gue. gue. Konten gue dong. Gue. Dong. Konten aku dong. Tapi disponsori oleh dia. Nah, begitulah. Nah, singkat cerita kami dadakan naik setelah Gunung Hauk. Teman aku apa? Kita langsung ke puncaknya aja. Apa tuh yang di bawahnya? Start puncaknya aja dulu. Kawan Ajung. Desa Ajung kami totalnya berenam. Yang berempat sudah di Desa Ajung, sedangkan aku sama temanku sampai sekarang atau sudah N lah. Temanku. N itu maksudnya apa? N itu maksudnya lost kontak, Bos. Oh. Kirain yang lain kan. Enggak lah. Kami masih di Amuntai, jadi kurang lebih beda waktunya itu 2 jam. Temanku nge-trek yang berempat tadi nge-treknya mulainya jam 4, sedangkan aku baru sampai di Desa Ajung jam 6. Nah, 2 jam lah beda nge-treknya. Senja lah. Anak indie. Kurang lebih gue anak indie banget. Ya terus. Aduh, hai. Anak indie coy. Dan kami seharusnya kan pamali yang apa kalau naik gunung senja petang lebih baik malam atau pagi, Langsung. sedangkan kami itu ngetriknya senja cuma berdua loh. Yang berempat tadi udah duluan. Jadi selama perjalanan pertama biasa-biasa ya, ketawa, tidak lupa berdoa. Masih ya. bisa tawa. Itu masih kapan bisa tuh berangkatnya? Itu berangkatnya jam senja, Enggak maksudnya langsung baru sampai di Desa Ajung. enggak maksudnya pas Agustusan atau akhir tahun. Enggak, itu pas Bulan apa? bulan Juli rasanya. Itu tidak ada kegiatan acara atau apapun, hanya iseng-iseng Pengen nyoba ya? pengen nyoba pengen tahu. Selama berteman kan banyak masalahnya, jadi buat naik gunung pesing dulu guys. Jadi selama nge-trek di jalan kami kan berdua. Pertama yang pohon paring. Pertama kita lihat Pohon paring-paringnya banyak. Paringnya itu apa? Paring itu bambu. Aduh, kembali lagi ke bahasa Indonesia. Anjing. Bambu-bambu di situ udah senja kuning, senja oren lah. Tahu? Tahu. Senja oren kan aku mulai cemas juga. Aku mulai cemas kayak ya periksa besari. Aku mulai cemas kan. Di pikiranku itu aku harus sampai puncak sebelum senja, sedangkan itu tidak mungkin. Sebelum matahari tenggelam. Sedangkan itu tidak mungkin, pasti itu malam. Yang pastahnya lagi selama naik gunung itu kami tidak punya sintar. Aduh, yang punya sintar HP sama sintar korek. Sebentar HP ya pulang. Iya, itu parahnya. Selama pendakian selama berdua kan ngalih cari situasi. Mulai bila kita tuh awam lah suasananya tuh kadang asik, kadang takut. Nah, itu kan campur aduk. Selama jadi di kadang suasana takut diasik-asikin aja. Coba aja ya. coba senyum. Itu selama pendakian pertama dulu yang dilihat
entah itu lampu tapi warnanya merah, mungkin lah dari pendakian tuh kelihatan lampu dari atas pohon warna merah. Terus Itu pikir positif, pikir negatifnya itu jin. Pikir positifnya saat pendakian berdua, itu lampu kota, tidak mungkin. kan jaraknya jauh dari kota bos. Iya kan, supaya pikiran tidak ya. Itu lampu kota itu lampu kota. Supaya tidak takut guys. Mengalihkan pembicaraan, mengalihkan pikiran. Karena kalau kita semakin takut semakin Tersuges lah. sugesti kita makin camu dan konsentrasi kita makin buyar lah. Jadi selama pendakian itu dulu yang pertama, sedangkan itu jaraknya naik ke puncak baru 2 jam lagi baru sampai puncak. Karena aku udah pernah naik Gunung Hawok, jadi aku tahu pikiran waktu yang harus ditempuh selama di perjalanan. Alhamdulillah masih ingat trek-trek jalan-jalannya. Sama perjalanan itu hal-hal mistis tuh bukan hal-hal mistis lagi, itu nyata Bukan mistis lagi. nyata itu nampak, pikir positif itu lain. Bukan, Nampak. itu bukan, itu. Coba kalau berenam itu nampak kami tonti, weh. Itu apa guys? Itu apa? Itu jin, weh. Kalau berenam. Tunti apa itu? Itu kunti. Kalau berenam, kalau berdua pikiran putih terbang-terbang itu apa? Sintai acara itu. Center. Aduh, pusing kepala baby. Berdua naik terus naik sampai tiba di kan 2016 tuh masih jalur pohon batang gabah. Kita tuh harus nyeberang, Kembali ke bahasa Indonesia. kita tuh harus nyeberang di atas jembatan pohon. Iya. Ada. Pernah. Pernah. Udah Lewat lama. sungai kan, sungai batu-batu. Pertama itu lewat itu kada salah 30 menit lagi sampai puncak dari pohon jembatan itu. Terus Di pohon itu suara-suara tuh makin jelas, Wak. Kayak apa? kayak suaranya. Kayak orang yang bicara. Kayak acara salon kayak bunyi speaker. Sampai itu puncak lah, pikir positif. Suara puncak. suara keramaian lah, suara keramaian. Sedangkan itu masih jauh dari puncak. Dan sampai itu selama perjalanan itu, aduh, gue bayangin apa? Mati aku di sini. Belum ada kasus loh, lumayan kan. Bangke, Main kasus. tim SAR kayaknya. Lumayan. Tim SAR yang BPPD lah. Oh, KSU mantap. KSU mantap ya, cegah corona saat ini ya. Setelah itu singkat cerita sampai puncak. Sampai di puncaknya itu rombongan kami ya, Banam. Jadi selama perjalanan yang didengar suara-suara ribut, speaker, salon. Lain. Itu siapa? Nah, itu. Paling gesekan kayu. Nah, itu gesekan kayak Menimbulkan sebuah lagu kan. Mungkin saja. Tidak untuk kemungkinan kan. Bisa juga angin meniup daun-daun tercipta suara-suara Suara-suara japhahi. paduan suara lah gitu kan. Aduh. Angin bergeser. Angin bergeser, Pak. Tidak untuk kemungkinan gitu. Itu kemungkinan. Itu pasti pengalamanku yang paling seram lah. Paling aku malah trauma kalau naik gunung berdua, tidak mau.